foto dulu deh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 anak kita mau foto dulu sebelum kita mulai. Biar kalau nanti ada yang live, udah ke foto di awal. Gayanya mau gimana nih? Mau ikutin gayanya siapa nih? Oke, gayanya Nena. Peace. Peace, jari 2. Nah, karena Nena yang saranin, jadi Nena yang hitung. Mas record kecil, apakah bisa dibantu SS? Oke, kalau nggak bisa nggak apa. Karahel yang SS-in. Oke, Nena hitung ya. Ayo semuanya gaya, Jonathan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Wah, siapa itu yang bawa anjingnya? Gede sekali. Bentar. Oke, sekali lagi ya. Gayanya kayak gimana nih? Ada yang mau usul gaya? Pio, Pio gini. Oh, gini. Ke samping. Jadi duanya ke samping. Oke, Pio hitung. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Pio dan Nena yang sudah bantu hitung. Nah, sekarang kita memulai. Nah, hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya Kak Rahel sama Bu Indah, sama mamanya Kak Rahel, tapi Bu Indahnya sedang tidak bisa gitarin. Jadi Kak Rahel sendiri hari ini sama Bu Emma. Nah, Kak Rahel mau share screen. Jadi nanti Kak Rahel akan puterin lagunya pakai video. Jadi nanti kalau misalnya videonya macet-macet, kalau suaranya lancar, mohon dimaklumi. Oke deh, Karahel mulai ya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Wah, semangat sekali. Yo, semangat banget tadi sampai teriak ya. Nu juga, Melody juga, semuanya. Hari ini pada semangat karena kita mau sekolah minggu lagi. Meskipun masih online, tapi harus tetap semangat nih. Nggak boleh males-malesan. Nah, biar lebih semangat lagi, Kak Rahel mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Karena hari ini cerah ya. Nggak terlalu mendung, nggak kayak kemarin-kemarin. Jadi kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus berbatu bunga di padang. Memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung jelas senang padang, semuanya mengajak kepada kita. Memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, tadi kita sudah nyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita sudah Catherine, ke toilet. Berdua aja deh. Iya. Kita udah nyanyi, kita udah sambut mataharinya. Sekarang kita mau berdoa pembuka dulu. Doa pembuka akan dipimpin oleh siapa ya? Ini yang minggu lalu
lalu ya. Dan minggu lalu mau doa, Kak Rahel tunjukin. Ada Nena. Silakan Nena, doa pembuka. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau mulai sekolah minggu ini akhir sampai awal. Berkati kita supaya fokus dan ingat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Nena. Hebat ya doanya, doain supaya kita bisa fokus sekolah minggu. Jadi semoga adik-adik juga tetap fokus. Terima kasih Nena. Nena, kamu hebat. Oke, nah kita mau nyanyi lagi. Nih, biar semangat, kita mau ngajak adik-adik untuk ikut sekolah minggu. Nah, jadi kita mau nyanyi lagu Ayo Ayo Sekolah Minggu. Oke, adik-adik hebat ya, meskipun ini hari Minggu, adik-adik pagi-pagi tetap semangat ikut sekolah minggu. Adik-adik mau milih untuk ikut sekolah minggu daripada nonton TV. Adik-adik kan bisa nonton TV, bisa main, tapi adik-adik pilih ikut sekolah minggu. Hebat. Semoga sampai nanti kelas besar, kelas madya, adik-adik tetap semangat ikut sekolah minggu dan tetap aktif dalam jawab-jawab guru-gurunya. Oke, kita mau nyanyi lagi. Sebelum masuk firman, kita menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke. Boleh pakai gerakan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan telingamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan telingamu. Ting-tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Siapa yang di sini suka berkata baik? Nyali.
aku. Oh, banyak. Ada ini, ada tadi Nena, Melody, semuanya. Pio juga. Ya, semuanya harus berkata baik ya. Lebih baik berkata, dibilang, kamu cantik banget hari ini, atau, ih, kok kamu jelek sih, gitu. Mending yang satu apa yang dua? Yang pertama, ih, kamu cantik banget hari ini. Ih, kamu cantik banget. Mending yang satu apa yang dua? Yang satu. Yang satu lebih enak didengar yang satu ya. Yang dua kasihan nanti teman hati. Jadi harus gunakan mulut dengan baik. Tangan juga kita nggak boleh pakai tangan untuk jailin teman, godain adik. Lebih baik tangannya dipakai untuk bantuin mama, ngerjain tugas, cuci piring, nyapu, ngepel. Kakinya juga kita pakai buat olahraga, bukan untuk berantem sama teman, tendang-tendangan sama adik. Nggak boleh ya, harus pakai apa yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Oke deh, sekarang kita mau doa sebelum firman, tapi sepertinya ini ada yang kepencet breakout room-nya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah balik lagi, kita join lagi. Nanti kita baru doa ya. Bentar. Aku udah cancelin breakout room-nya. Breakout room-nya, ya ntar ya, coba kita lihat. Nah, breakout room-nya bakal ketutup nanti, adik-adik akan ke main room. Jangan panik ya, nanti kita balik lagi ke meeting room ini, ke breakout room ini. Iya ya, ntar lagi berapa detik lagi kita akan masuk ke main room ya. Tapi nanti balik lagi ya. Ya. Nanti kita balik ya, Fas, pimpin doa sebelum firman ya. Shalom, ada error sebentar. Halo, di sini ada orang. Nah, kita sudah kembali. Oke. Kita sudah kembali, cepat banget ya. Iklan sebentar doang tadi, iklan. Jalan-jalan sebentar tadi ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Emma, kita mau doa dulu. Dan Kefas akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Silakan Kefas. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kau sudah kumpulkan kami di Zoom Sekolah Minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Bu Emma yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan Bu Emma. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kefas. Kefas, kamu hebat. Oke, sekarang kita akan makan firman Tuhan dari Bu Emma. Silakan Bu Emma. Terima kasih Kakak Rahel. Bentar ya, Bu Emma akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah ya, terima kasih. Ya, semua udah pada siap ya dengan kitabnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Ya, diambilkan dari Kisah Para Rasul 5. Nah, ini ada di mana ya? Ada di Perjanjian Lama atau Baru ya? Perjanjian Baru. Wah, hebat Kefas bisa tahu nih ya. Iya, ini bukunya ada di Perjanjian Baru, namanya Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5.
Nah, kalau yang punya Alkitab, yuk boleh dibuka sekarang dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Jadi angka 5-nya itu yang besar. Ya, tulisan angka 5-nya yang besar. Yang sudah menemukan boleh tunjuk tangan ya, raise hand ya. Oke, sudah ketemu kah? Sudah 3 orang yang raise hand. Oh, sudah 3 orang yang raise hand. Yang lainnya menyusul ya sebentar. On the way. Nah, anak-anak, hari ini ya firman Tuhan kita memiliki satu tema. Temanya adalah aku pilih ikut yang benar. Nah, ini tema kita hari ini ya. Aku pilih ikut yang benar. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya bergantian. Ya, Ibu Emma sudah display, sudah cantumkan ayatnya juga di layar. Jadi nanti kalian yang mungkin belum menemukannya bisa melihat dari layar. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat. Oke, Bu Emma akan persilakan siapa saja yang mau membaca. Bersedia membantu membaca firman Tuhan hari ini. Bu, saya boleh pilihkan Kak Rahel? Wah, ada banyak nih Bu yang raise hand. Ada pertama, nih Kak Rahel sekalian list ya. Ayat pertama ada Kefas, kedua Naomi, ketiga Keanu, keempat ada Nena, kelima ada Gwen, keenam yang terakhir ada Melody. Oke, jadi dimulai dari Kefas dulu ya. Ya. Oke, Kefas, are you ready, Kefas? Yes, I'm ready. Oke, you can start first. Dari ayat berapa, Bu? 27. Oke. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Oke, terima kasih. Yuk, berikutnya tadi siapa ya? Naomi ya? Oke, Naomi silakan ayat 28. Katanya dengan keras, kami Melarang kamu mengajar. Naomi. Sebentar, Naomi kemana? Naomi, suaranya tidak terdengar. tes. Oke, diulang lagi. Yuk. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah Memenuhi di Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Oke, terima kasih. Yuk, kemudian Keanu ya tadi ya. Yuk, Keanu ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, terima kasih. Yuk, 30 Nena. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh.
Oke, terima kasih. Ayat 31 tadi siapa lagi ya Kak Rahel ya? Gwen. Sorry. Gwen ya? Oke, Iya, Bu. Gwen 31. Dialah yang telah ditinggalkan oleh Tinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin yang dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Oke, terima kasih. Yang 32 siapa ya Kak Rahel ya terakhir tadi ya? Melodi. Oh, Melodi. Oke. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Itu kami dan Roh Kudus yang Karuniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah bersedia untuk baca firman Tuhan hari ini. Kalian hebat tuh, sudah lancar bacanya. Nah, adik-adik, cerita hari ini bercerita tentang kisah murid-muridnya Tuhan Yesus yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus karena sudah kembali ke surga. Nah, sekarang mereka itu lagi senang-senangnya, semangatnya mengajar orang-orang untuk mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada yang nggak suka ketika mereka mengajar tentang Tuhan Yesus. Nah, Bu Emma akan tunjukkan satu video singkat. Siapa yang mau mendengarkan dan melihat video singkat ini? Siapa yang bersemangat? Oke, semuanya ya semangat. Iya, kayaknya Getsemani. Iya, benar. Ibu Emma pinjam ini video dari Getsemani ya, yang diambilkan dari link YouTube ini ya. Terima kasih ya untuk Kakak Getsemani yang sudah membuatkan video ini. Jadi kita bisa belajar dari video ini. Ayo, siap untuk mendengarkannya? Yuk, kita akan mendengarkan. Buka telinganya, matanya, siap mendengarkan kisah ini. Mari. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka.
Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Iya, sorry. Oke, nah adik-adik, kita tadi barusan lihat kisah dari para rasul, para murid Tuhan Yesus. Mereka tadi ngapain ya di dalam cerita tadi? Ada yang tahu tadi ngapain ya di dalam cerita tadi? Ada yang tahu sedang apa ya tadi murid-murid Tuhan Yesus yang ada di cerita Mereka di membagikan cerita Tuhan Yesus. Iya, mereka sedang membagikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka itu menceritakan, ini loh ada juru selamat yang sudah bangkit dari kematian dan sudah menebus dosa kita. Nah, ketika mereka membagikan cerita itu, siapa ya yang tidak suka dengan cerita itu? Ada nggak yang tidak suka tadi? Siapa ya tadi yang tidak suka? Ada. Ada ya, ada. Ada yang tidak suka. Imam. Iya, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Mereka nggak suka melihat rasul-rasul itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan tadi kepada murid Tuhan Yesus? Iya, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, di penjara enak nggak sih? Nggak enak ya. Di penjara nggak enak. Itu tadi muridnya Tuhan Yesus yang bernama siapa tadi ya? Ada yang ingat ya namanya siapa tadi? Petrus dan Yohanes. Iya, Petrus dan Yohanes dimasukkan penjara. Tapi Petrus dan Yohanes gimana, putus asa nggak tadi? Enggak ya, dia nggak putus asa. Jadi ketika dilepaskan, mereka kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan orang-orang Farisi, imamnya semakin marah. Mereka dilarang, kamu jangan cerita-cerita lagi ya tentang Tuhan Yesus ya. Tidak boleh. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Ya. Petrus dan murid-muridnya memilih untuk taat kepada siapa? Kepada Allah daripada kepada manusia. Sekalipun mereka menghadapi bahaya. Bahayanya apa? Dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap. Tapi Petrus dan murid-murid memilih untuk ikut yang benar, yaitu taat kepada Allah. Mereka tetap, karena mereka sudah jadi saksi. Aku sudah menyaksikan, melihat Yesus dibangkitkan. Yesus naik ke surga. Aku sudah lihat dan aku mau cerita. Jadi aku mau tetap taat kepada Allah daripada taat kepada manusia, daripada ke imam-imam tadi yang sudah mengancam tadi. Ya,
Petrus dan Yohanes dan murid-murid lain tidak takut. Mereka tahu siapa yang harus dipilih yang benar, yaitu Allah Bapa. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajarin hari ini dari kisah para rasul ini? Yuk, Bu Emma punya satu ilustrasi cerita lagi. Percaya kepada Tuhan. Iya, yuk ada contoh kisah nih. Ya, nah, gambar apa ini ya? Siapa yang tahu? Gambar apa? Gambar apa? HP. HP. Wah, siapa yang? Belum keluar di aku itunya gambarnya. Oke, siapa yang punya HP di rumah? Yang Aku punyanya tablet. Oh, punya tablet. Oke. Kalau dia punyanya Aku lagi pakai Oke. tabletnya. Iya, tapi ada nggak HP di rumah? Adakah HP di rumah punya mama atau papa gitu? Oh, ada ya. Oke. Pinjam. Nah, biasanya HP itu dipakai buat apa ya? Buat apa ya? HP itu buat apa sih biasanya? Kalau sekarang ini kalau kita pakai buat apa aja? Untuk komunikasi. Untuk komunikasi, oke. Untuk main game bisa nggak? Bisa ya? Oke. Siapa yang suka main game di handphone atau di tablet atau di? Oh ya. Wah, semuanya suka main ya. Wah, asik nih kalau main pasti ya. Nah, oke. Nah, kalau gambar ini gambar apa? Oh iya, TV. Siapa yang suka? Aku nggak ada. Oh, oke. Siapa yang suka nonton TV di rumah? Saya ada. Oh, banyak ya. Oke, nah ada suatu cerita nih. Suatu hari, ya, ada anak yang bernama Joni. Oh, Joni ini lagi mau belajar dan mamanya mau pergi nih. Mamanya sebelum pergi mengingatkan Joni, kira-kira untuk apa nih ya? Kalian tahu? Mamanya ngingetin supaya apa? Belajar. Ini lihat gambarnya. Joni, selesaikan tugas-tugasmu ya. Mama mau pergi dulu. Ingat, selesaikan tugasmu. Jangan main handphone dulu. Jangan main game dulu. Atau nonton TV dulu. Ingat ya Joni. Mama pergi cuma sebentar. Joni harus taat kepada mama. Oke mama. Nah, Joni dengan segera bilang oke. Berarti Joni mau taat kepada mamanya. Nah, ketika mamanya pergi, sudah pergi nih, berapa menit kemudian, 30 menit kemudian, tiba-tiba ada temannya datang. Joni, diketok-ketok Joni. Joninya sebenarnya lagi serius belajar nih. Joni denger sih, tapi Joni tidak menjawabnya. Joni. Kemudian Joni akhirnya jawab, ya. Ternyata ada temannya datang bawa handphone nih. John, ayo main. Aku download game baru nih. Aku kasih tahu kamu nih, gamenya seru loh. Ayo kita main yuk. Aku kasih tahu cara downloadnya. Joni kemudian berpikir lagi nih. Aku inget nih, tadi mama bilang apa tadi ya mama ya? Jangan main handphone dulu, jangan main game dulu, jangan nonton TV dulu. Kan tugasku belum selesai. Tapi, aduh, ini si Joni ngajakin aku main game nih. Asik dong. Aduh, gimana nih ya? Enak pilih yang mana nih ya? Pilih taat kepada yang mama atau ikut temanku ya? Kira-kira yang mana seharusnya nih, adik-adik? Yang mana nih? Taat yang kepada mama. Kepada mama apa temennya? Kepada mama. Oh, kepada mamanya ya. Wah, benar nih semuanya hebat bisa milih yang benar. Nah, akhirnya aduh, aku harus taat sama mama nih. Aku pilih mama aja lah, taat kepada mama. Nah, akhirnya Joni memilih taat kepada mama. Maaf ya. Sekarang saatnya belajar kata mamaku. Aku tidak bermain dulu ya. Kira-kira temennya seneng nggak ditolak? Tidak. Nggak seneng ya? Seneng nggak seneng temennya? Aduh, kamu nggak asik nih jadi temen. Diajak main kok nggak mau ya? Awas ya, nanti aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Nah, Joni diancam.
kalau dia nggak mau berteman lagi. Tapi Joni memilih untuk tetap taat kepada mamanya. Dia pilih yang benar, pilihan yang benar. Walaupun temannya mengancam tidak akan mau bermain dengan dia. Kira-kira ini pilihan Joni benar atau salah, Nak? Benar. Ya. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Ada nggak yang pernah mengalami seperti ini? Aku sering banget. Oh, Keva sering banget ya. Oh, Aku iya. tidak. Oh, tidak. Masih ditemenin. Gak kayak gini. Oh, tapi masih temenin ya. Oke. Berarti pernah mengalami ya. Lagi belajar asik-asiknya tiba-tiba ada teman yang ngajakin main. Bukan teman, kadang-kadang mungkin saudara. Ayo kita main handphone, main gadget, main HP. Tapi kamu harus memilih yang benar harusnya ya. Pilih yang benar. Jadi yang taatnya kepada yang benar. Yaitu tadi kepada mama disuruh belajar, harus belajar dulu. Baru nanti main handphone. Nah, sekarang nih ada contoh kasus lagi nih. Kita lihat loh. Ada seorang anak nih. Doni, kamu harus berteman dengan semua orang ya. Nggak boleh pilih-pilih teman di sekolah. Oke, Mama. Ini Doni lagi mau berangkat sekolah nih. Mamanya pesan. Nggak boleh pilih-pilih teman ya. Semua orang harus ditemenin. Nggak boleh pilih-pilih. Nah, tapi ketika di sekolah kita lihat. Tada! Jangan berteman dengan Randi ya. Aku tidak suka berteman dengannya. Ternyata temannya Doni mengajak Doni dan teman-teman lainnya untuk tidak berteman dengan satu orang karena dia nggak suka. Nah, kalian pernah nggak mengalami seperti ini? Diajak temennya, jangan main sama dia yuk, aku nggak suka tuh. Pernah nggak? Aku pernah. Pernah ya, oke. Nah, nih kira-kira Doni mau nggak ya diajak musuhin atau nggak berteman dengan Randi? Gimana ya? Ikut temennya atau ikut nasihat mamanya? Nasihat mamanya. Ikut nasihat mamanya. Duh, jangan begitu dong. Kata mamaku kita harus berteman dengan semua orang. Nggak baik tuh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dan baik kepada semua orang. Nah, ternyata Doni memilih pilihan yang benar, yaitu untuk berbuat baik dan berbuat benar sesuai dengan nasihat mamanya. Nah, adik-adik, mungkin kalian punya pengalaman yang banyak, berbeda dengan yang Ibu Ima contohkan tadi. Ada nggak kalian yang punya contoh lain lagi, yang dimana harus memilih antara pilihan yang benar dan salah, kemudian kalian berhasil atau mungkin gagal? Ada punya contoh pengalaman lain di rumah atau di sekolah? Belum ada ya. Oke, nah satu hal yang kita bisa pelajari adik-adik ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk hidup dengan benar. Ya, Tuhan sudah kasih contoh nih, harus jujur, harus berbuat benar, berbuat baik, dan ikut teladan Tuhan Yesus. Nah, maka kita harus juga berani untuk memilih sikap yang benar. Jangan sampai kita kalah itu dan berbuat yang tidak benar dan tidak baik. Oke? Bisa? Oleh yang boleh boleh berikan thumbs-nya dong. Bu Ema pengen lihat nih, yang setuju boleh berikan thumbs-nya. Oke, jempolnya. Boleh tunjukkan jempolnya, mana jempolnya? Oh, hebatnya. Nah, mulai hari ini kita harus berani untuk bersikap benar. Walaupun mungkin ada risiko akibat yang ditimbulkan. Contohnya mungkin nggak bisa ngikutin teman. Aku nggak mau temanan sama kamu. Mungkin temannya bakalan pergi. Tapi ingat, kalau kita berbuat benar, Tuhan akan berikan kita teman banyak lagi. Jangan takut. Ya, kemudian kalau kita berbuat benar, Tuhan tetap akan pelihara kita. Jangan sampai takut. Seperti tadi, murid Tuhan Yesus nggak takut untuk bicara bahwa aku mau taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan Tuhan tolong Petrus dan lain-lain murid-murid lainnya untuk bisa menceritakan kabar Yesus dengan luar biasa. Oke, nah adik-adik, yuk kita akan baca ayat indah, ayat hafalan kita hari ini
diambil dari sama tadi Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama ya. Buka mikrofonnya, kita akan baca dalam hitungan ketiga. Semuanya siap? Buka mikrofonnya. Bacanya tidak usah buru-buru, pelan-pelan. Ya. Oke, dari mulai judulnya ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Oke. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang Ibu Ema minta yang boys only, yang laki-laki aja deh. Ya, baca ya. Yang laki-laki dulu bersama-sama. Dari judul lagi ya. 3, 2, 1. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul harus menjawab, katanya, kita harus taat pada Allah daripada manusia. Terus ya. 1, 2, 3. Mana yang Para Rasul ayat 29. Tetapi Petrus dan menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wah, hebat. Kalian semua hebat ya. Ingat ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Diingat-ingat ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Oke. Firman Tuhan hari ini selesai di sini. Ingat-ingat anak-anak, adik-adik, kita harus berani berkata benar, berbuat benar, dan kita harus taat kepada Allah, ya, lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Kak Rahel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emma. Wah, tadi firman-nya ngajarin kita untuk apa? Takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, berarti nanti adik-adik bener tuh yang kayak di cerita tadi, kalau misalnya diajak temennya main atau daripada belajar, nah adik-adik lebih pilih belajar, lebih pilih yang baik yang mana, harus tahu mana yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, kayak pagi hari ini juga nih, harusnya adik-adik bisa nonton TV misalnya atau main sama teman, tapi adik-adik milih untuk sekolah minggu, itu sudah baik, sudah hebat semua. Hebat, iya, sudah milih yang benar ya Kak Rahel ya. Betul, Bema, keren. Lebih taat kepada Allah. Iya, betul, daripada kepada manusia, daripada nonton TV atau main game. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari, nggak cuma buat adik-adik, tapi untuk Kak Rahel juga, dan Bu Emma juga. Oke, sekarang kita doa setelah firman. Ntar Kak Rahel share screen lagi. Oke. Setelah firman, kita mau doa setelah firman dipimpin oleh Jonathan Pur, dan nanti sekalian sama doa Bapa Kami-nya bersama-sama. Oke, ada Jonathan Pur. Oke. Silakan Jonathan. Nanti doa Bapa Kami-nya siapa, Mbak? Jonathan juga, tapi nanti bareng-bareng kita. Tunggu sebentar. Oke.
Nggak apa-apa kalau doa Bapak kami yang nggak bisa, Kak Rahel yang pimpin juga nggak apa-apa. Nanti kita doa Bapak kami bareng-bareng ya, adik-adik boleh open mic. Kita mau belajar nih, kita mau belajar doa Bapak kami bareng-bareng. Mana Jonathan? Jonathan? Lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya. Catat sebentar ya. Udah pada bisa belum nih doa Bapak kami? Coba yang bisa boleh raise hand. Kevo sudah hafal. Kevo sudah bisa. Bapak sudah hafal. Sudah bisa. Hebat Wah, ya. Pio juga sudah. Melody juga sudah. Catherine juga sudah. Wah, banyak ya yang udah bisa ya. Hebat berarti. Udah terbiasa untuk doa Bapak kami. Iya, kalau tiap minggu diucapkan pasti lama-lama hafal Kak Rahel. Betul. Kalau setiap minggu adik-adik rajin sekolah minggu, rajin doa Bapak kami. Sekolah juga sama. Oh iya, ditambah lagi di sekolah ya. Iya. Semakin hafal. Betul. Apakah Jonathan sudah ada? Namanya Jonathan kecil ini ya? Ya, Jonathan underscore kelas kecil. Kalau Jonathan belum bisa doa Bapak kami, tidak apa-apa. Nanti Kak Rahel yang pimpin. Kak Rahel yang pimpin doa Bapak kami. Doa setelah firmannya, Jonathan yang pimpin. Oh, ini Jonathan mungkin mencari ini bantuan kali ya? Ya, nyari bantuan kayaknya. Jonathan. Apakah ada? Jonathan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Jonathan, is okay. Apakah bisa? Bu, emang Jonathan-nya kemana? Tadi sih bilangnya sebentar ya, begitu. Tapi ini belum kembali-kembali. Iya. Apakah bisa? Gimana Kak Rahel? Ini lama sekali Jonathan. Oke, atau boleh minta tolong Bu Emma pimpin doa setelah firman dan sekalian doa Bapak kami ya Bu. Oke deh. Saya share screen aja ya, biar anak-anak bisa. Oke. Boleh. Oke, anak-anak yuk kita berdoa yuk. Setelah itu lanjut kita doa Bapa kami ya. Kita berdoa dulu. Depan tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau belajar dari kisah para rasul yang berani untuk berkata benar, mengatakan bahwa mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan mereka memilih untuk ikut yang benar, yaitu mengikut Engkau. Ajari kami, anak-anak Tuhan, supaya berani untuk memilih sikap yang benar ketika kami berada di rumah, di sekolah, maupun bersama dengan teman-teman kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami bisa bersikap yang benar. Tuhan, ampuni kami jikalau kami terkadang masih tidak bisa memilih yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dan kami hendak menyambung doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, buatlah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Bu Emma. Terima kasih adik-adik yang sudah mau doa Bapa Kami. Nanti minggu depan kita belajar lagi doa Bapa Kami. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar bareng. Oke, setelah doa firman, nah kita mau memberikan dulu persembahan kita. Karena masih online, jadi seperti biasa, persembahannya dikumpulkan bareng persembahan orang tua. Nanti minta tolong ya, ingetin papa mamanya untuk kumpulin persembahannya ke gereja nih. Di link QRIS yang udah Kak Rahel tampilin. Nanti ingetin papa mamanya ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi untuk persembahan. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Nah, masa dari tadi belum mandi-mandi? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari bintang-bintang, lebih indah dari bulan-bulan. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay, oke. Kasih Yesus indah nggak adik-adik? Yes. Yes, indah banget ya kasih Yesus. Makanya kita bisa sekolah minggu di sini karena kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita mau doa persembahan yang akan dipimpin oleh Melody. Silakan Melody. In the name of Jesus, we pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Oke, thank you, Melody. Melody, kamu hebat. Oke, sekarang kita mau ada aktivitas nih. Nah, aktivitasnya bernyanyi dengan menggunakan gerakan. Nah, lagunya apa sih ini? Kita dengerin ya lagunya ya. Nanti linknya boleh Kak Rahel kirim ke adik-adik. Jadi nanti bisa tonton sendiri di rumah masing-masing. Kita tonton. Bing.
Jadi itu ya lagunya ya. Adik-adik tahu kan lagunya? Siapa yang tahu? Ada yang nggak tahu? Sudah tahu kan lagu ini ya? Aku udah tahu dari kecil. Iya, ini lagunya sudah sering kita Belum nyanyi. tahu. Oh, ada yang belum tahu ya? Ya nanti boleh bisa linknya ya Mbak Kak Rahel ya. Iya. Nanti kalau udah tahu berarti udah bisa nih nanti buat video abis selesai sekolah minggu ini langsung buat nih. Nanti Kak kirim linknya ke orang tua adik-adik. Nanti minta tolong tanyain papa mamanya ya. Aktivitas hari ini. Nah, itu. Ya. Ini harus sepanjang ini buat video. Nggak usah sepanjang ini. Sekali aja boleh, sekali atau 2 kali, gitu aja deh pas. Tidak perlu sampai selama seperti di video ini. Kalau bisa pakai gerakan, boleh pakai gerakan ya. Itu kan asik tuh gerakannya ya. Kayak gitu. Jadi Bisa ya. Bisa ya, nanti Kak Rahel tunggu videonya. Minggu depan kita tonton bareng-bareng video adik-adik yang udah kirimin. Aktivitasnya. Nyanyi Keanu, nyanyi. Keanu kan suka nyanyi kan? Nyanyi. Iya. Itu nggak perlu sama dengan videonya, nyanyi saja. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Nah, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sudah selesai. Mudah kan Keanu? Sudah selesai. Nah, ya nanti bisa, nggak mesti hari ini nggak apa-apa. Nanti boleh denger lagunya dulu kalau Keanu belum pernah denger. Oke, Keanu? Ya, bisa ya Keanu ya. Keanu suka nyanyi kan? Oke deh, nanti jangan lupa ya dikumpul ke WhatsApp Komisi Anak nih seperti biasa di nomor 087873729556. Ditunggu sampai hari Selasa. Hari Selasa tuh berapa hari lagi ya? 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi? Ada yang tahu? 2 more days. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, hari Selasa 2 hari lagi. Karha tunggu nih. Mungkin kalau hari ini adik-adik belum tahu lagunya, hari ini bisa dengerin dulu, terus besok baru take videonya, baru buat videonya, baru deh nanti adik-adik kirim ke WhatsApp Komisi Anak. Ya. Oke, bisa ya. Nanti linknya Karha kirim. Oke, Karha tunggu. Untuk aktivitas minggu lalu, karena minggu lalu kita pasca, jadi tidak ada aktivitas yang mau Karha tampilin. Jadi hanya yang aktivitas hari ini adik-adik buat, jadi minggu depan kita tonton bareng-bareng videonya. Bisa ya? Bisa dong. Ini Ya, Karha mau nyanyikan lagu terakhir, kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Kita sudah selesai sekolah minggu, nah kita mau nyanyi lagu Happy Ya 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 sebagai lagu penutup. Pakai gerakan ya, ikutin gerakan. Tadi itu lagu penutup kita hari ini. Belum kita leave meetingnya, kita mau penutup yang akan dipimpin oleh Keni. Silakan Keni. Oke. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah minggu. Berkatilah guru-guru yang sudah mengajar kita dan juga memimpin kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Keni. Keni, kamu hebat. Yeay, keren. Udah bisa doa. Oke. Sebelum pada live meeting, Kak Rahel tidak bosan-bosan nih ingetin adik-adik untuk terus jaga kesehatan. Cuci tangan kalau habis keluar rumah, sebelum makan, habis dari toilet, habis dari kamar mandi, habis dari luar rumah. Terus jangan lupa juga pakai masker kalau mau main sama teman, kalau keluar rumah, kalau lagi makan, kalau mau jalan-jalan sama keluarga. Jangan lupa juga pakai hand sanitizer kalau nggak ada sabun cuci tangan dan air. Dan kalau bisa di rumah aja. Tapi kalau misalnya mau keluar juga nggak apa-apa, yang penting tetap pakai protokol kesehatan. Oke, ini udah pada divaksin semua kan adik-adik? Coba siapa yang udah divaksin? Angkat tangan, raise hand. Oh, Keni udah, ya karena juga udah. Naomi udah, Pio udah. Wah, Semuanya udah ya? Iya, semuanya udah divaksin nih. Berarti udah Lebih aman ya? Iya, udah bisa jalan-jalan, udah bisa. Oh iya, udah divaksin. Sakit nggak pas divaksin? Enggak. Jarum suntiknya kecil. Betul saja. Jarum suntiknya kecil ya, makanya nggak sakit ya. Kalau besar sakit ya. Keren adik sakit pas divaksin, hebat nih. Nah, kalau minggu depan nih, karena mau tanya siapa yang mau berdoa minggu depan nih. Ada yang Danu mau doa pembuka. Oke, yang mau boleh resen ya. Oke, ada 4 orang. Rahel list ya di chat. Pertama doa pembuka ada Keanu ya? Keanu. Ya, Keanu tadi. Terus doa sebelum firman mau siapa nih? Ada yang doa minggu ini 2 minggu lagi ya. Minggu depan gantian temen yang lain dulu ya. Melody hari ini sudah. Naomi boleh ya doa sebelum firman. Terus 3 doa persembahan. Doa persembahan ada Kevas hari ini sudah. Kiana sudah. Alin mau doa, Alin? Keni udah hari ini. Alin belum mau. Oke, Catherine, Gwen. Tadi ada yang bilang mau doa Bapak kami, siapa tadi ya? Aku mau doa Bapak kami gitu tadi. Siapa? Tadi siapa ya yang bilang aku mau doa Bapak kami tadi? Aku Kevas. Oke, Kevas ya. Tapi Kevas sudah tugas hari ini ya? Kevas sudah tugas hari ini. Gantian temen yang lain dulu ya. Catherine mau, Catherine Paramita, Catherine Noya. Kita kan nggak mau. Dan yang paketnya nggak mau. Oke. Doa Bapak kami. Nina sudah minggu depan lagi, Nak. Nah, hari ini. 2 minggu lagi. Pio mau Pio? Bernadette Jotami siapa nih? Reta. Oh iya, Reta. Oke. Maaf ya, Reta, karena lupa. Doa persembahan. Terakhir doa penutup. Ada yang mau? Pio? Saya siapa nih saya? Aduh, karena tidak bisa nih. Oh, Pio, oke. Doa penutup Pio. Oke deh. Sudah Kak Rahel catat. Jadi, jangan lupa minggu depan kita ikut sekolah minggu lagi. Untuk teman-teman yang bertugas, doa juga bisa siapin. Siapa tahu ada yang mau latihan dulu sama mama papanya, boleh. Oke, nah kita mau foto lagi sebelum kita leave meetingnya. Kita mau foto dulu.
kita mau minta tolong Mas record hari ini. Ada yang bisa tebak nggak hari ini siapa? Sorry Bu, koneksinya. Oh Ya. iya, Catherine. Oke, Oke. kita akan foto ya. Alin kameranya kebalik, Alin. Nah, oke. Nah, Kevas mana nih? Evas, ayo buka lagi Evas, mau foto. Oh, kita ikutin gayanya Naomi nih. Naomi udah siap banget nih. Mana Naomi? Gayanya love. Mana sih Nih, Naomi? pertama kita ikutin gayanya Naomi gini. Waduh, ada love-nya ya. Ada love-nya. Kedua, kita buat bunga nanti kayak gayanya Nena. Tadi hari ini banyak sekali lagu yang nyebut bunga ya. Ayo, Oke. foto adik-adik. Areta, love-nya mana Areta? Keni, love-nya mana Keni? Ayo kita foto. Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Yeay. Sekali lagi. Bunga. 2, 3. Oke. Baju siapa itu ya? Siapa Kakak itu record ya? Ada yang bisa nebak nggak? Suaranya. Aku tahu tapi aku nggak tahu namanya. Tahu mukanya ya? Tahu mukanya ya Kevas ya, tapi nggak tahu. Tahu. Tapi nggak tahu namanya. Kenalan dulu dong Kevas. Coba tanya, siapa namanya? Ayo coba tanya. Kamu masih kayaknya Siapa pernah kenal. namanya? Ya, sepertinya pernah kenal ya. Tapi Dia cuma pernah kenal. Emang Pernah siapa kenal. sih? Siapa namanya? Tanya itu. Ayo Record tebak ya. siapa ya? Kamera.